Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat cair. Nah, pembelajaran pada hari ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah mendeskripsikan tekanan hidrostatis dan mendeskripsikan hukum Pascal. Cakupan dalam materi tekanan zat cair ini terbagi menjadi 4 ya. Ada tekanan hidrostatis, ada hukum Pascal, ada konsep permukaan zat cair dalam bejana berhubungan, dan hukum Archimedes. Nah, dari 4 tema ini kita akan membahasnya satu persatu ya. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Untuk bagian 3 dan 4 kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Oke, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang diam pada suatu keadaan tertentu ya, suatu kedalaman tertentu. Jadi ini adalah hidro adalah cair ya, air ya, atau statis itu adalah diam. Jadi zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ini tadi sudah disinggung, dipengaruhi oleh kedalaman. Berarti dipengaruhi oleh ketinggian. Ketinggian siapa? Ketinggian oleh zat cair tersebut ya. Disimbolkan dengan huruf H dan memiliki satuan meter. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu adalah massa jenis dari zat cair, yaitu rho ya, disimbolkan dengan rho. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ini adalah satuan dalam SI ya, standar internasional. Kemudian yang ketiga itu adalah percepatan gravitasi bumi ya, atau simbolnya G, satuannya meter per second kuadrat. Dari 3 faktor ini berarti besarnya tekanan hidrostatis ini, atau kita tulis pH. P itu tekanan, H indeks H-nya itu menunjukkan hidrostatik atau tekanan hidrostatis. Besarnya tekanan hidrostatis pH itu sama dengan rho kali G kali H. Massa jenis air kali percepatan gravitasi bumi kali ketinggian. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh ikan di dalam akuarium ya, ikan yang berada di dalam akuarium. Ikan ini mengalami tekanan hidrostatis. Cara menentukan ketinggiannya bagaimana? Nah, kita melihat bahwa tinggi dari akuarium ini adalah 14 cm. Sedangkan tinggi ikan dari bawah ya, tinggi ikan ke bawah ke dasar akuarium itu adalah 4 cm. Nah, tekanan yang dialami ikan ini adalah tekanan pada ketinggian antara bagian atas ikan dengan ikan tersebut. Jadi bagian atas permukaan air. Bagian atas permukaan air. Jadi di sini ketinggian ikan itu adalah selisih dari tinggi akuarium dengan selisih tinggi ikan ke alas ya, alas akuarium, dasar akuarium. Jadi tingginya itu adalah 14 cm dikurangi 4 cm. Ingat ya, di sini satuannya masih senti, hasilnya 10 cm. Ingat, harus diubah menjadi meter. Ya, diubah menjadi meter. 10 cm ini diubah menjadi meter menjadi 0,1 meter. Untuk percepatan gravitasinya G itu adalah 10 meter per second kuadrat ya. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan. Nah, besarnya tekanan hidrostatik ini pH itu sama dengan rho kali G kali H. Nah, rho massa jenis dari air itu nilainya sama ya, besarnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, sama dengan 1 gram per
per centimeter kubik ya. Jadi besarnya rho kalau dalam satuan kilogram per meter kubik adalah 1000, kalau dalam gram per centimeter kubik adalah 1. Jadi rho atau massa jenis dari air itu adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per centimeter kubik. Nah, kita masukkan di sini karena kita standarnya adalah satuan SI, maka yang dimasukkan adalah besarnya rho adalah 1000 kg per meter kubik. Kalikan percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per second kuadrat, dikalikan ketinggiannya tadi yang dialami oleh ikan adalah 0,1 meter. Ingat, di sini dalam satuan meter. Jadi sama dengan 1000 kali 10 kali 0,1. Jadi tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan ini adalah 1000 Newton per meter persegi. Ini adalah tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan. Paham ya teman-teman? Jadi kalau ada soal seperti ini, patokannya adalah ketinggiannya itu dari atas sampai ke ikannya, seperti itu. Nah, kita bagian yang kedua kita akan belajar tentang hukum Pascal. Hukum Pascal itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, pada ruang tertutup ya, jika tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup, ini akan diteruskan ke segala arah dan sama besar, sama kuat ya. Dengan memberi gaya kecil dapat dihasilkan gaya lebih besar pada pengisap besar. Maksudnya apa sih Bu? Saya nggak ngerti gitu kan. Pasti kalian bingung. Nah, coba deh kita lihat langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal ini adalah dongkrak hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, rem hidrolik, dan yang paling sering kita lihat itu adalah suntikan ya. Suntikan. Kamu bisa melihat suntikan. Siapa sih yang belum pernah lihat suntikan? Semua pasti lihat ya, dan semua pernah merasakan suntikan. Nah, prinsip dari suntikan ini adalah menggunakan hukum Pascal ya, dengan memberikan tekanan pada bagian ujung ya, tekanan, kemudian cairan yang ada di dalam suntikan itu akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nah, kemudian dia kan akan keluar melalui jarum ya. Nah, masuk itu tekanannya sama dengan yang kita berikan saat kita memberikan tekanan pada ujung ya. Nah, ujung yang satu dan dihasilkan tekanan yang sama pada ujung yang lain dengan besarnya itu sama besar, sama kuat gitu. Jadi mungkin ketika kalau kita disuntik ya, ketika kita disuntik sakit, mungkin tekanan yang diberikan saat menyuntik itu besar, jadi sakit gitu ya. Nah, contoh lain alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal ini adalah dongkrak hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil. Itu adalah kamu pernah melihat mobil dicuci, di steam mobil. Nah, itu kan mobilnya diangkat. Nah, prinsip kerja yang digunakan itu adalah sama persis dengan hukum Pascal. Jadi cairannya itu disuntikan ke pipa kecil, diteruskan ke segala arah dan mampu mengangkat beban yang besar, yaitu bisa mengangkat mobil ke. Nah, ini tekanan pada bagian 1 ini sama dengan tekanan pada bagian 2. Tapi ingat ya, di sini F1 dengan A1 itu kecil. Pada penampang kecil menghasilkan tekanan yang kedua pada F2 dan A2 yang besar. Tapi ingat ya, tekanan pada bagian 1 itu sama dengan tekanan bagian 2. Meskipun ini kecil, ini besar, tapi tekanannya sama. Dimana besarnya P1 sama dengan P2, yaitu tekanan bagian 1 sama dengan tekanan bagian 2. P1 itu adalah F1 per A1, F2 sama dengan F2 per A2. Ini keterangannya ya, F1 gaya pada permukaan 1, satuannya itu adalah Newton. F2 adalah gaya pada permukaan yang kedua, satuannya sama Newton.
A1 luas permukaan 1 meter persegi ya. A2 luas permukaan 2 meter persegi. Tuh. Nah, contohnya begini. Ada mobil yang beratnya 8.000 Newton, diperbaiki oleh bagian bawahnya. Sementara mobil tersebut diangkat menggunakan alat pengangkat mobil, lalu kemudian piston tersebut diberi gaya 200 Newton. Apabila luas pada penampang piston yang kecil adalah 5 cm persegi, maka berapa luas penampang piston besar, gitu ya. Ingat di sini berat mobil ini sama dengan F2. Sama dengan F2. Nah, gaya yang diberikan pada piston kecil ini adalah F1 besarnya 200 Newton. Tadi besarnya F2-nya 8.000 Newton, besarnya F1 adalah 200 Newton. Nah, di sini luas penampang piston kecil berarti A1 sama dengan 5 cm persegi. Bu, itu kok satuannya cm persegi, nggak diubah ke meter persegi? Boleh, kalau mau diubah silakan. Tapi berhubung di sini adalah perbandingan ya antara ruas kanan dengan ruas kiri, maka kita bisa menggunakan satuan cm saja. Nanti kan bagian ini nanti sama ya satuannya. Kalau seperti ini, bentuknya seperti ini, itu satuannya antara kanan dengan kiri itu harus sama. Kalau satuannya di sini cm persegi, nanti di A2-nya juga harus dalam cm persegi. Nah, kita masukkan ya, ditanyakan itu A2 atau luas penampang piston besar ya. Luas penampang pada bagian mobil yang diangkat seperti itu. Oke, besarnya F1 sama dengan F2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan ya. Besarnya F1 itu 200 Newton dibagi 5 sama dengan F2 8.000 Newton dibagi A2. Nah, besarnya A2 kita tinggal bagi ya. Berarti 8.000 dibagi 40, besarnya adalah 200 cm.